Persidangan Tom Lembong yang sedianya berlangsung pagi hari pada Senin 28 April 2025 diundur menjadi pukul 13.00. Padahal jaksa penuntut umum dan tim penasihat hukum Tom Lembong sudah hadir. Diundurkannya persidangan di pengadilan adalah hal yang biasa karena hakimnya ada di sidang yang lain. Kan mestinya kan jam 9 udah dimulai ya. Sekarang udah jam setengah 12 kurang 5 dan tiba-tiba bubar. Apa yang terjadi, Mas? Ya, ini sih hal yang biasa di pengadilan ya, karena kebetulan majelisnya itu lagi sidang di perkara lain, jadi ya tertunda dulu. Oh, okay. Gitu. Nanti kalau udah selesai sidang lanjut kok sidang. Tapi tetap dilaksanakan hari ini? Iya, tetap dilaksanakan selama tidak ada penetapan perubahan jadwal ya tetap kita laksanakan. Enggak dibuka dulu langsung diskor nggak ya? Enggak, karena kan memang belum dibuka sidangnya kan. Ada sidangnya belum dibuka dan majelisnya masih sidang. Nanti kalau mereka udah selesai, ya ini bisa dilaksanakan. Mungkin ini catatannya adalah mungkin pengadilan kita masih membutuhkan hakim-hakim ya. Karena dengan fakta ini kan kayaknya kita masih membutuhkan hakim dari jumlah yang sekarang lah. Minim berarti ya? Ya. Hakim kita masih minim gitu ya? Iya, biar bisa masing-masing. Rencananya nanti jam 1 hari ini tuh pemeriksaan apa, Mas? Boleh diungkapkan? Ini saksi. Ada saksi, ada 15 saksi kurang lebih yang dipanggil untuk sidang hari ini. Dari mana ya, Bang ya? Ini dari Kementerian Pertanian ada, dari Kemendak kalau nggak salah juga ada tadi satu juga. Jadi kementerian terkait perkara ini, beberapa staf-staf ini diminta keterangan juga, termasuk dari pihak swasta dan dari pihak PT PPI-nya juga ada yang diminta. Baik. Coba sebutkan mbak-mbak ini dari mana ini? Saya Susan ya, saya aktivis. Susan aktivis. Ya, aktivis mana? Banten? Aktivis Jakarta. Oke. Terus siapa ini? Saya Lia dari Jakarta. Saya selalu mempercayai sidangnya Pak Tom Lembong. Dia orang baik dan jujur. Saya Lia dari Tangsel. Yes. Ya. Saya dari Forum Aksi Forum Jakarta. Ya. Mempercayai sidang Pak Tom. Mbak? Saya dari Matraman sama. Ya, oke. Nah, nama organisasinya ada nggak kalian? Kita organisasi. Atau aliansi itu apa itu tulisannya tuh? Oh, itulah. Oh, nggak ada ya? Kita sih sebenarnya solidaritas aja. aliansi ya Mas, dari beberapa relawan perubahan ya Pak. Oh, oke, relawan perubahan. Udah berapa lama mengikuti ini? Dari sidang pertama. Saya dari tahun kemarin, bulan November. November ya, udah ikut di sini. Kejaksaan. Nah, dari seluruh perjalanan persidangan sampai sekarang ini, pada hari ini, ya, apa yang bisa Mbak Susan katakan? Ya, saya ini ya kurang setuju banget itu kalau kok berlarut-larut, saksi-saksi berkali-kali sampai larut malam, kan kasihan juga. Saya juga nggak suka gitu. Ini tersangka apa udah gimana? Maksudnya kok sampai 5 bulan, sedangkan sebelum Pak Lembong itu kan ada, sesudahnya juga ada. Ya, beberapa itu kenapa nggak ada diperiksa? Kenapa Pak Lembong doang? Ini, jadi yang dipertanyakan kenapa berlarut-larut ya? Dan kenapa yang lain tidak ada? Ya. Mbak Susan, apa alasannya kenapa ikut sampai dari mulai November kemarin sidang ini? Saya itu nggak terima ya sebagai aktivis relawan untuk negara ini tebang pilih ya. Jadi ada apa? Kayaknya itu politik. Karena ya itu dia kenapa yang lainnya enggak, kan sama menteri. Sebelum Pak Lembong ada, sesudahnya ada beberapa. Ya, kalau Mbak apa bagaimana melihat persidangan Pak Lembong selama ini? Selalu membersamai ketidakadilan. Saya ikutin sidang dari sidang pertama sampai sidang sekarang yang ke-8. Di situ belum ada kelihatan. Padahal saya tahu Pak Lembong itu kan sudah diizinkan tidak ada bukti kalau dia bersalah. Jadi kok sampai sekarang masih berlarut-larut aja, gitu, belum ada apa masih saksi-saksi aja. Kenapa Mbak mau membersamai perjuangan Pak Lembong Karena ini? saya tahu Pak Lembong itu nggak mungkin dia terkena kasus seperti ini. Meninggalkan rumah, anak dan istri suami gitu ya? Oh iya. Suami gitu? Udah izin. Dia tahu saya keras orangnya.
gitu, keras. Kalau saya sudah punya mau, kalau udah aktif kayak gini, saya yang penting Jiwa pejuang ya. Ya, juang. Kurang awak ini. Iya. Oh, kurang awak, ya pantas loh. Kalau ini Mbak Susan, Saya orang awal juga. jadi ninggalin suami sama istri, Ya, sama anak. Iya. Saya orang awal juga ini. Oh gitu. Banyak ya orang Sumatera Barat. Jadi meninggalkan Keluarga rumah lah. tangga ya untuk ini. Keluarga demi ini apa namanya bangsa kita lagi jatuh, lagi tidak baik saja, lagi gelap. Jadi kalau dengan sidang ini menjadi terang. Oh no. Jadi makanya sampai Menjadi terang kita kegelapannya. akan kawal terus. Kita akan kawal terus. Menjadi terang kegelapannya gitu. Kalau Mbak gimana Mbak? Kenapa ninggalin suami sama anak nih? Yang pasti orang baik, orang jujur, orang yang jauh dari korupsi harus kita bela, harus kita support. Walaupun tidak mendapatkan apa-apa di sini, malah capek, tenaga, pikiran, Itu sudah biasa. keringat. Hah? Itu sudah biasa. Ah. Kita tahu Nah ini apa nih? Justice. We stand with kita butuh keadilan untuk Pak Tom Lembong. Kita butuh keadilan untuk Pak Tom Lembong. Ini juga, ini Memang itu terlalu malu ya. bebaskan Tom Lembong. Oh no. Ini poster-poster. Ini siapa uang siapa yang nyetak ini? Pribadi ya? Tidak ada sponsor. Oh gitu, uang suami. Nah ini juga. Hah? Ini suami support, suami support. Oh ya, sendiri-sendiri kalian. Pinnya mana pinnya? Saya tahu ya pinnya. Nah ini pinnya juga bikin. Iya, bayar sendiri. Iya lah. Kita datang sini mensupport. Badan support Pak suami dan Iya. Oke. Negara ya haruslah. Ya, Dunia akhirat. dibebaskan. ya, mudah-mudahan. Kemauan sendiri. Ya, semua ini kemauan sendiri dong. Pak, Ya, satu lagi Pak, kami rindu free itu ya. Iya. sama Oh, naik oke. sama yang di bawah ini Iya. kita rindu. Satu. Apa pesan? Siapa? Iya. Apa pesan untuk Tom Lembong? Semoga bebas kalau saya segera bebas dapat keadilan. jadi orang baik. Buktikan, buktikan kalau memang Bapak memang bersalah. Ya kan tetap semangat. Kebenaran buktinya. Sudah 5 bulan tidak ada. Waktu itu pernah waktu di kejaksaan bilangnya 400 M, tapi buktinya apa? Ini urusan negara, aneh nggak sih? Ini namanya tebak pilih, terus sepertinya politik. Oke. Ya, selamat. Semoga keadilan menjadi terang benderang. Saudara menyampaikan 2015 dan 2016 itu surplus. Oke. Tapi sementara kemudian di waktu Pak Penasihat Hukum bertanya malah defisit gitu ya. Nah, bisa dipertegas nggak defisitnya di mana, bulan berapa, surplusnya bagaimana gitu, biar jelas gitu. Oke. Ya. Izin Yang Mulia menjelaskan tadi seperti pertanyaan dari penuntut umum disampaikan bahwa per bulannya ada surplus. Per Izin. bulannya ada. Iya, bukan selama 1 tahun itu ada surplus. Karena Izin. tidak dalam berita acara pemeriksaan saudara, sebagaimana juga tadi saudara jelaskan, kan akhir tahun 2015 dan akhir tahun 2016, ya kan? Itu kan saudara sampaikan itu kan surplus itu, bukan defisit gitu. Di akhir tahun, Akhir 2015 Iya. atau akhir 2016. di akhir tahun itu kan ada stok yang menjadi stok. Jadi bukan berarti surplus, izin Yang Mulia. Oh, bukan berarti surplus. Bukan. Jadi begini, tadi seperti yang saya jelaskan tadi, izin Yang Mulia, Ya. bahwa stok akhir tahun akan menjadi stok awal tahun. Itu beralih, Ya. karena gula itu bergeser. Ya. Beda dengan mungkin akuntansi ya, berhenti di tahun itu. Karena ini bergeser angkanya dari 1,1 menjadi di akhir tahun menjadi stok awal di tahun 2015 1,1 juga, dan di akhir tahun menjadi 834, bukan berarti itu adalah surplus, kelebihan gula, bukan. Karena di dalam kebutuhan 1 tahun itu ada kurang lebih 2,9 juta ton, sedangkan produksi dalam negeri kalau tidak ada stok sebelumnya akan lebih besar lagi defisitnya. Seperti itu Yang Mulia. Pemahaman saya dalam membaca data seperti itu. Oke. Kalau 2016? Sama halnya 2016 stok awalnya di 834, ada masuk produksi sebesar kurang lebih total penyediaan itu 1 jutaan, karena ada produksi 200.000 itu di bulan
Januari sampai Mei selama 5 bulan. I am strong when I am on your shore.